Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Hussein atau Riki, IAIN Salatiga akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris Identify Fact atau mengidentifikasi fakta. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan ada 5 hal. Yang pertama, definisi, yaitu apa itu fakta, terus karakteristik dari fakta, characteristic of fact, and then expression, and then tense of fact, and closing. Okay, for first material, the definition of fact. Fact is something that is known to have happened or to exist, especially something for which proof exists or about which there is information. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang dapat dibuktikan atau yang mempunyai informasi di dalamnya. Jadi bukan merupakan suatu pendapat dari orang lain yang tidak bisa dibuktikan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mengidentifikasi sebuah fakta? Nah, kalau yang belum tahu, dapat dilihat, you need to ask following question to identify if it is factual statement. Yang pertama, can the statement be proved or demonstrated to be true? Dapatkah pernyataan tersebut dibuktikan atau didemonstrasikan untuk membuktikan apakah itu benar? Bisa tidak? Terus yang kedua, can the statement be observed in practice or operation? Dan dapatkah pernyataan tersebut diobservasikan dalam sebuah operasi? Jadi bisa dibuktikan secara faktual, secara praktis, or operation, dioperasikan, dilihatkan kepada pendengar atau yang menerima fakta tersebut. Nah, terus yang ketiga, can you see it happen? Apakah kamu melihatnya terjadi? Nah, seperti misalnya contoh, matahari terbit dari timur. Itu fakta. Kenapa? Karena kita dapat melihat matahari terbit dari timur. Nah, terus bisa dapat dibuktikan. Kemudian yang keempat, can the statement be verified by witness, manuscript, or document? Nah, dapatkah pernyataan tersebut diverifikasikan dalam manuskrip atau dokumentasi? Ada dokumen pendukung enggak faktanya? Seperti emas lebih mahal daripada besi, itu fakta. Ada dokumennya yang menjelaskan emas itu lebih mahal. Terus ada manuskripnya, seperti emas itu pernah digunakan pada zaman dahulu sebagai perhiasan, seperti itu. Yang terakhir, is it not biased words? Nah, apakah itu tidak mengandung kata bias seperti bad, worse, good, better, best, while, worthless, seperti ekspresi manusia yang relativitas, seperti burukan itu nggak bisa diukur. Jika ke 1, 2, 3, 4, 5, kelima pertanyaan ini bisa jawabannya ya, berarti itu termasuk fakta. Yang selanjutnya, karakteristik dari fakta itu apa aja sih? Yang pertama, fakta itu objektif. Objektif berarti tidak tergantung kepada orang yang menyatakannya, seperti
balita ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2, atau orang dewasa mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu sama aja, karena fakta itu adalah objektif, tidak memandang siapa yang mengatakan. Dan nomor 2, is a fact that actually happen. Nah, fakta itu sesuatu yang telah terjadi. Nah, seperti Indonesia merdeka pada 1945, ini kan telah terjadi pada masa lampau dan bisa dibuktikan dengan dokumen atau manuskrip di teks proklamasi yang mendukung pernyataan bahwa Indonesia merdeka pada 1945. Kemudian yang ketiga, there is valid data to support, usually mark with a number in a sentence. Nah, seperti misalnya jarak dari Ambarawa ke Salatiga adalah 7 km. Nah, itu pernyataan tersebut itu bisa dibuktikan dengan data atau pengukurannya. Bisa dilihat dari ditarik di Google Map itu dari Ambarawa ke Salatiga, oh bener 7 km. Nah, kalau salah satu cara mengidentifikasi fakta itu biasanya pernyataannya ada angkanya. Seperti berat badan saya 80 kg. Pada angka 80 fakta, dan bisa dibuktikan saya nimbang badan, oh beratnya 80 kg. Atau jarak dari bumi ke bulan adalah 100 juta kilometer. Itu misalnya bisa dibuktikan juga melalui penelitian oleh para ilmuwan. Yang keempat, test by eksperimen. Hasil dari eksperimen itu adalah merupakan fakta, seperti campuran antara natrium dan klorida menciptakan garam NaCl. Nah, itu kan hasil dari tes percobaan para ilmuwan, merupakan fakta. Nomor 5, can be verified with evidence, dapat dibuktikan dengan bukti. Nah, seperti garam itu asin. Kalau nggak asin bukan garam. Nah, itu dapat dibuktikan dengan percobaan, dengan bukti, seperti Anda mencoba garam, asin, obat, itu fakta. Pernyataan tadi fakta. Kemudian yang ke-6, hasil riset. Seperti riset kalau bebek dengan mentok dikawinkan akan menghasilkan hewan percampuran antara bebek dan mentok. Itu dapat dibuktikan dan hasil riset ilmuwan seperti itu, karakteristik fakta. Jadi kalau nggak termasuk 6 ini bukan fakta. Seperti saya ganteng kan relatif, kata-kata relatif itu bukan fakta. Seperti jarak antara Ambarawa ke Salatiga jauh kan itu juga relatif. Kalau orang yang biasa pulang pergi Ambarawa ke Salatiga itu terasa dekat, kalau orang yang belum pernah itu terasa jauh. Seperti itu contoh-contoh dari fakta. Soekarno was the first president of Indonesia, bisa dibuktikan dengan manuskrip, dengan video pelantikan. Kemudian Gunung Merapi telah erupsi lebih dari 1, bisa dibuktikan dengan jejak rekam ledakan Gunung Merapi. Bisa dibaca sendiri, itu ada banyak
bumi itu bulat. Yang bisa dibaca contohnya. Ini semua adalah contoh dari fakta seperti Denpasar adalah ibu kota Bali. Itu fakta karena bisa dibuktikan dengan data manuskrip atau pertanyaan dari pemerintah. Kemudian ada Earth is round, bumi itu bulat. Itu bisa dibuktikan dengan hasil dari riset peneliti atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Nah, kemudian ada water consists of hydrogen and oxygen. Nah, itu ada hasil dari riset, hasil dari uji coba. Kerjaannya ilmuwan mencari apa yang belum dicari. Komposisi water, komposisi air, tidak hidrogen dan oksigen. Karena air itu nama ilmiahnya H2O. Kemudian seperti ini ada lagi the average person breathes 21,600 times a day. Rata-rata orang bernapas adalah 21.600 kali sehari berdasarkan hasil riset. Nah, rata-rata kebanyakan orang. Beda lagi kalau nafasnya pelari ya, banyak yang berhenti nafasnya. Seperti ini dapat dilihat sendiri. Nah, ini semua itu memenuhi 6 karakteristik fakta tadi dan bagaimana cara pertanyaan-pertanyaan tadi seperti can be proven dan lain-lain sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya tenses yang digunakan saat mengatakan fakta. Pertama, simple present tense. Seperti kegunaannya, simple present tense adalah salah satu tense yang digunakan untuk mengumpulkan fakta. Earth is round tadi, bumi itu bulat. Earth is round, tense-nya menggunakan simple present tense. Kemudian present perfect tense is often used when presenter deliver news about fact. Juga termasuk ada present tense. Kemudian simple past tense, nah ini sudah jelas sekali membicarakan masa lalu adalah fakta. Seperti saya pernah terjatuh di jembatan itu fakta karena bekas lukanya ada, bisa saksi matanya ada, merupakan fakta, bisa dibaca. Terima kasih, setelahnya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan saya, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.